mendongeng kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Kilabah, sahabat Nabi yang selalu sabar dan bersyukur. Dengarkan baik-baik ya. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini, kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Haris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil. Dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bengkak. Telinganya sulit untuk mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya berbicara. Dari lisannya, orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun mendatanginya dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang kau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah, demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau gunung api yang pasti aku akan terbakar. Atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan menemukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Kemudian aku pun bertanya, "Bersyukur atas apa?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Lihat, Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku memiliki anak yang waktu salat ia selalu menurunku untuk pergi ke masjid. Dan ia pula yang selalu menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau mencarikan dia?" Kemudian aku pun menyanggupinya dan pergi mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku menemui jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakan kepadanya. Kemudian aku kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Kemudian ia menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku pun kembali bertanya, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, Ia juga diuji dengan "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakirannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku mengatakan, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, "Alhamdulillah yang Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Kemudian aku pun memberikannya di tangan dan berpikir apa yang harus aku berbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurusi jenazah laki-laki ini? Kemudian aku pun tutupi dengan jubahku. Dan beberapa saat kemudian lewatlah 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka bertanya, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami dan meminta bantuan kepada mereka untuk mengurusi jenazah laki-laki
dengan laki-laki ini. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki tadi pun meminta untuk membuka penutup wajahnya. Mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisnya, dan berkata, "Subhanallah, wajah yang selalu bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya yang selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Kemudian aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Kemudian mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya." Kemudian aku menjawab bahwa aku tidak kenal siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun dia menolaknya. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadi ini adalah suatu jabatan khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir sehingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama keempat laki-laki tadi pun memandikannya, mengkafani dan menyolatkannya. Sebelum akhirnya memakamkan beliau, dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada saat itu, sehingga Khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Nah teman-teman, mari kita belajar kisah Abu Kilabah tadi ya. Semoga kita semua bisa mencontoh sifatnya. Pagi-pagi makan bubur enak, bubur karinya. Kepada Allah kita bersyukur atas semua nikmat darinya. Cukup sekian dongeng dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.